Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Delta Pramestia Hartono dari D3 Perhotelan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi front office dari materi 9 sampai yang ke-14. Yang pertama ada Square of Service, adalah urutan-urutan atau susunan bagaimana memberikan pelayanan yang benar kepada customer. Tentu saja seorang customer service juga memiliki kemampuan yang harus diperhatikan, yaitu seperti kesabaran, perhatian kepada tamu, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk mempengaruhi, profesional, manajemen waktu, ketenangan, fokus pada tujuan, dan kerja keras serta tanggung jawab. Dalam bidang Square of Service juga memiliki tipe prosedur registrasi, yaitu prosedur ketat dan prosedur fleksibel. Bagaimana jika ada masalah dalam prosedur tersebut, seperti prosedur check-in yang lama, komplain tamu, dan staf front office yang dianggap tidak profesional? Ya, tentu saja semua ada penyelesaiannya. Jika prosedur check-in dirasa lama, maka tamu bisa beralih dengan spirit check-in. Dan untuk bagaimana hal lainnya, untuk lapor bisa dilakukan kepada pihak kepolisian, kepariwisataan, atau asosiasi hotel. Materi berikutnya ada check-in dan check-out. Check-in dan check-out merupakan kegiatan pemesanan kamar dan penyelesaian administrasi hotel sebelum meninggalkan hotel. Macam check-in dan prosedurnya digolongkan menjadi 3, yaitu individu, rombongan, serta VIP. Prosedur check-in yang pertama yaitu tamu individu. Tamu yang datang di hotel akan dijemput oleh doorman yang akan membukakan pintu dan mengucapkan selamat datang. Dan doorman akan menawarkan tamu untuk membantu menurunkan barang bawaannya yang ada di taksi. Lalu bellboy mengarahkan atau mengantar tamu ke resepsionis. Jika tamu sudah melakukan pemesanan kamar, maka tugas resepsionis akan memastikan pemesanan kamarnya, mengisi registrasi form dengan cara memijam identitas tamu yang berupa seperti paspor, KTP, atau SIM, menyiapkan guest card, key card, dan menerangkan check out time dan berapa fasilitas penting, memberikan kupon sarapan dan kupon lain, serta menerangkan kegunaannya. Lalu, resepsionis mengucapkan selamat beristirahat. Prosedur check-in yang kedua ada tamu rombongan. Lokasi check-in bisa di lobi, bisa juga di restoran. Pengantaran tamu rombongan ke kamar, tidak semua tamu bisa diantar satu persatu. Barang tamu, jika itu merupakan barang bawaan yang cukup banyak, maka satu persatu harus dicocokkan dengan tour leader. Terkadang ada juga rombongan yang barangnya datang beberapa sebelum tamu datang. Yang ketiga, ada prosedur penanganan check-in tamu VIP. Guest card dan key card sudah siap sebelum tamu datang. Mencocokkan nama tamu dengan data yang sudah direservasi, memastikan welcome card sudah ada di kamar, registrasi dilakukan di kamar, kupon sarapan, kupon lainnya sudah dijadikan satu di guest card, mengucapkan selamat beristirahat. Jika GRO mengantarkan ke kamar, maka GRO menunjukkan cara membuka pintu. Bellboy dan barang antar dan bukakan pintu tamu. Setelah pintu dibuka, GRO meletakkan kunci di panel power. Bellboy menata barang dengan rapi. GRO menerapkan kegunaan beberapa peralatan serta fasilitas yang tersedia di kamar. Memberikan kesempatan tamu untuk menanyakan yang kurang jelas. Lalu GRO kembali ke GRO Dax. Bellboy kembali. Resepsionis memastikan bahwa kamar tersebut sudah berstatus berubah.
Pada hotel non-komputer system, dilanjutkan mengisi reg slip, jika perlu, blanching room lagi. Skill yang harus dimiliki staf front office: menyapa dan menanyakan keadaan tamu, mengecek nama tamu di daftar reservasi, meminta deposit, menempatkan ke kamar tertentu, menangani permintaan tamu yang tidak tersedia di hotel. Saat kita akan check-in di hotel, jangan lupa untuk memperlihatkan kecepatan penanganan check-in, suasana yang nyaman, dan ketersediaan fasilitas untuk menunggu yang tersedia di staf hotel. Barang tidak tertinggal dan tidak terlambat. Kemudian saat check-out, kita akan ke tempat resepsionis, mengurus administrasi, dan resepsionis akan meminta kembali kunci kamar, menunjukkan bil dan bel kapten, membawakan barang tamu hingga ke mobil. Yang ketiga, ada materi reservasi. Reservasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh calon tamu hotel untuk memesan sejumlah kamar dan fasilitas lainnya yang diperlukan tamu pada periode waktu. Reservasi tidak hanya bermanfaat bagi tamu hotel, tapi juga pada pihak hotel. Saat melakukan reservasi, pihak hotel dapat menanyakan informasi terkait jenis kamar, jumlah kamar, tanggal kedatangan dan keberangkatan, identitas tamu, bentuk pembayaran, dan juga ada tidaknya special request dari tamu hotel. Klasifikasi reservasi dibagi menjadi 3, yaitu individual reservation, group tour reservation, yang terakhir conference reservation. Jenis reservasi dibagi menjadi 2, yaitu granted reservasi yang dilakukan oleh calon tamu dengan memberikan pembayaran di awal sebagai garansi. Yang kedua, non-granted reservasi, reservasi yang dilakukan oleh calon tamu tanpa memberikan pembayaran di awal. Adapun media reservasi seperti telepon, surat, faksimiles, email melalui hotel website, komputer terminal personal, media sosial seperti Facebook, WhatsApp, online travel agent e-commerce seperti traveloka.com, Mr. Aladdin, booking.com. Sumber reservasi bisa dari airline, travel agent, intersal agency, central reservation system, dan property direct. Komunikasi sangat penting dalam perhotelan, terutama di bagian front office. Komunikasi yang baik antar departemen sangat penting, dikarenakan tanpa komunikasi yang baik, segala hal yang dikerjakan tidak akan berjalan dengan baik. Adanya komunikasi yang baik agar terciptanya suasana kerja lancar, dinamis, dan kondusif. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara seperti sambungan bertelepon, email, interdepartemen memo, bertemu langsung, dan nota. Adapun jenis komunikasi di front office: 1. FO dengan F&B, yang kedua FO dengan housekeeping, yang ketiga FO dengan engineering, yang keempat FO dengan sales dan marketing, yang kelima FO dengan security, yang keenam FO dengan accounting, yang ketujuh yang terakhir ada FO dengan HRD. Ada problem komunikasi antar departemen dan pemecahannya. Yang pertama, ada problem komunikasi antar departemen lain. Contohnya, ketika tamu check-in belum siap, tamu dikenakan harga kamar yang tidak sesuai, merasa dicurigai karena selalu diperhatikan baik dari staf keuangan maupun dari pihak security, problem dengan staf, dan tidak mendapat haknya untuk outlet yang lain. Kendala komunikasi internal FO, contohnya terlalu banyak staf, terlalu banyak data tamu, adanya shift kerja yang berbeda, adanya perbedaan presensi masing-masing staf, adanya aktivitas dari interaksi yang sensitif dan dinamis. Masalah yang disebabkan komunikasi internal FO yang tidak baik, pekerja terlalu banyak,
karyawan memiliki problem pribadi, kesejahteraan kurang, budaya kerja yang tidak positif, materi komunikasi yang kurang jelas, adanya persamaan a priori baik dalam hubungan dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, waktu komunikasi yang tidak jelas. Contoh komunikasi dengan tamu yang pertama, mendengarkan, diam, empati, gerakan aktif dan responsif. Yang kedua, memberikan informasi atau papan pengumuman dilakukan oleh front office manager dan perbicaraan langsung di front desk oleh staf resepsionis. Yang ketiga, berbincang dengan tamu lobi, front desk, kolam renang. Materi selanjutnya ada akuntansi front office. Yang pertama ada night audit. Job deskripsi night audit yang pertama, menerima dan merangkum semua pendapatan hotel dari F&B. Yang kedua, menerima dan merangkum semua penerimaan hotel dari penjualan kamar. Yang ketiga, menerima dan merangkum semua penerimaan hotel dari monitor operating departemen seperti laundry, telepon, dan drugstore. Yang keempat, menerima dan merangkum semua penerimaan hotel dari pendapatan lain. Yang kelima, membuat laporan pendapatan hotel pada hari itu. Yang keenam, menyusun dan menjumlahkan pendapatan dalam 1 bulan. Yang ketujuh, menyusun dan menjumlahkan pendapatan sampai hari itu dalam setiap tahun. Yang kedua, ada sistem pembayaran. Ada sistem personal akun atau pribadi, MIK, itu dari pribadi dan perusahaan, company akun atau perusahaan. Jenis-jenis pembayaran: 1. Uang muka. 2. Down payment. Yang ketiga, prepayment atau pembayaran pendahuluan. Yang keempat, ada pembayaran rekening. Yang kelima, ada pembayaran penjualan tunai. Yang keenam, ada pembayaran piutang. Yang ketiga, ada cash flow, dana yang digunakan sebagai biaya operasional. Yang keempat, fasilitas kredit. Yang kelima, laporan keuangan. Contoh-contoh alat pendukung kasir: 1. Mesin hitung atau kalkulator. 2. Cash register. Ketiga, safe deposit box. Keempat, time stamp. Yang kelima, komputer dengan sistem yang sudah diintegrasi. Yang keenam, printer. Materi yang terakhir ada complaint handling. Complaint handling adalah salah satu sistem menangani tamu atau pelanggan yang kecewa dengan pelayanan yang ada. Hal ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan, terutama di hotel. Komplain-komplain yang ada pun bisa dikelompokkan menjadi keluhan. Contohnya seperti service, fasilitas, staff, on complaint, e-complaint. Resepsionis juga dihadapi dengan tipe-tipe tamu yang bermacam-macam, seperti tamu yang perfeksionis, yang apa-apa harus sempurna dan perfect, dan ada juga tamu yang easy going. Tipe tamu ini menerima dan tidak mempermasalahkan sesuatu yang masih bisa ditoleransi. Metode mengatasi komplain yang pertama, mendengarkan dengan seksama keluhan yang diutarakan oleh tamu. Yang kedua, menunjukkan rasa empatik pada tamu. Yang ketiga, meminta maaf kepada tamu. Yang keempat, menunjukkan aksi nyata. Selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan dalam menangani keluhan. Yang pertama, jika tamu marah di tempat umum, maka ajaklah tamu ke tempat yang sepi dan tidak terlihat oleh pengunjung lain. Yang kedua, jika tamu marah-marah sembari berdiri, maka ajaklah tamu untuk duduk. Yang ketiga, jika tamu datangi kita saat kita duduk, maka persilahkan tamu untuk duduk. Apabila tamu tidak berkenan duduk, maka kita yang berdiri. Yang keempat, jangan pernah menyela tamu ketika sedang marah. Yang keenam, mendengarkan dengan aktif dengan menjaga eye contact. Yang keenam, jangan memotong pembicaraan tamu. Yang ketujuh, jangan ikut terbawa emosi. Yang kedelapan, setelah tamu berkeluh kesah, beri mereka empati. Yang kesembilan, yang terakhir, meminta maaf. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan dalam menangani keluhan. Yang pertama, jangan menyalahkan rekan kerja. Yang kedua, jangan menyalahkan manajemen.
Yang ketiga, jangan menyalahkan keadaan. Yang keempat, jangan menyalahkan tamu. Yang kelima, beri rencana tindakan yang akan diambil. Yang keenam, berikan kesempatan kepada tamu untuk memilih keputusan dari opsi yang ditawarkan. Yang ketujuh, bukan staf hotel yang mengambil keputusan aktif. Yang kedelapan, tunjukkan kepada tamu bahwa kita tetap siap untuk menindaklanjuti permintaan tamu dan siap menyampaikan kepada atasan. Yang kesembilan, kembalilah kepada tamu setelah melakukan sesuatu, berhasil atau tidak. Yang kesepuluh, tunjukkan bahwa kita punya sikap helpful kepada tamu. Yang kesepuluh, yang terakhir, ucapkan terima kasih, sampaikan minta maaf, dan jangan membuat tamu merasa malu. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan banyak terima kasih.